Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Di episode podcast kali ini atau video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang manifesting atau ya sebut saja law of attraction, karena banyak orang lagi booming lagi segala hal tentang law of attraction dan manifesting. Ada yang bilang baru bisa efektif dan lancar kalau kita maksimal atau rutin scripting atau tulis-menulis. Bukannya itu salah, dan aku juga rutin buat tulis-tulis juga. Entah itu tulis intentions atau tulis afirmasi. Tapi sebetulnya manifesting itu erat kaitannya dengan believing what I'm worthy to receive. Mempercayai apa yang sebetulnya pantas dan bisa aku terima. Believing that we can co-create our reality, our world by aligning. Manifesting itu artinya juga mempercayai kalau kita bisa menciptakan kembali realita hidup kita dan dunia sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan kita bisa menyelaraskan energi kita. Menyelaraskan energi kita dengan apa? Dengan, aku bisa bilang, good emotions, good feelings, our desires, and God's plans. Mampu menyelaraskan diri kita dengan emosi yang baik, perasaan yang baik, menyelaraskan dengan proses kita berjalan menuju keinginan-keinginan kita, dan juga berjalan menuju mengikuti rencana-rencana Tuhan, rencana-rencana semesta. Dan itu artinya menyadari kalau setiap detik, setiap waktu, setiap menit, setiap saat kita memiliki kapasitas untuk bisa tap into atau mengkoneksikan diri sama, bayangkan deh, misalnya diri kita itu adalah HP atau gadget atau iPad atau tablet yang butuh untuk di charge karena baterainya udah mau habis. Kita punya colokan listrik misalnya, kita punya tempat biasa kita buat charging gadgets, dan kita punya kabel chargernya. Kalau baterai kita udah mau habis, otomatis kita bisa langsung colokin kabelnya dan langsung di-charge lagi. Dan itu sebetulnya situasi ketika kita tapping into unlimited source of creative energy to contribute inspired ideas, wisdoms, abundance, and freedom. Maksudnya bagaimana? Maksudnya memiliki kapasitas untuk bisa manifestasikan dan mengkoneksikan energi kita dengan emosi yang baik, dengan keinginan kita, dan dengan rencananya beliau. Itu adalah kita bisa paham kalau kita juga punya ibaratnya kayak tombol on and off. Kita bisa menyalakan tombol on and off itu untuk mengkoneksikan diri kita dengan energi kreativitas tidak terbatas, ide-ide kreatif yang tidak terbatas, ide-ide yang sifatnya mampu menginspirasi kebijaksanaan, kelimpahan, kecukupan, dan bahkan kebebasan. Dan yang paling penting, ketika kita bisa selaras atau align, itu artinya kita tahu dan kita paham kekuatan yang kita miliki yang sifatnya tidak terbatas ini bisa kita gunakan untuk memberikan lebih banyak kebaikan dan hal positif untuk dunia ini, bukan hanya untuk memuaskan ego atau kepentingan pribadi. Dan menjadi seseorang yang mampu untuk menjadi a great manifester atau greatly attracting the life that we desire, untuk menjadi seorang yang mampu untuk menarik kehidupan memang kita idam-idamkan, bukan berarti kita tidak menghadapi rintangan atau bukan berarti tidak akan ada masalah dalam hidupnya. Tapi kita bisa melihat dan memahami kalau setiap bentuk rintangan, hambatan, atau masalah yang kita hadapi
itu adalah bagian dari the divines bigger plan, bagian dari rencananya beliau, rencananya Tuhan, rencananya semesta, untuk menguatkan kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita mampu untuk lebih berserah dan lebih percaya dalam prosesnya. Lagi-lagi, kita bisa memilih. Aku selalu bilang ini, dalam hidup kita selalu bisa memilih. Apakah kita mau melihat realita hidup kita sebagai musibah kalau ada masalah, atau batu sandungan kalau ada rintangan, atau kita mau melihat masalah hidup kita sebagai batu loncatan dan kesempatan atau peluang untuk bertumbuh dan untuk pulih. Kita bisa melihat realita hidup kita sebagai pembelajaran atau sumber pembelajaran. I'm a firm believer that nothing's coincidence. Aku percaya banget gak ada yang kebetulan, apapun itu. Jadi nothing happens by accident. Gak ada yang sebetulnya terjadi karena itu terjadi untuk sia-sia. Ketika kita mampu untuk menerima atau accept dan honor atau menghargai pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan sebagai sumber pembelajaran dan peluang atau kesempatan untuk kita bisa gali lagi dan tune in lagi atau kenali lagi inner power yang kita miliki, it's actually just it will just remind us that we're getting one step closer to consciousness. Kita sebetulnya sedang berjalan satu langkah lebih dekat lagi ke titik kesadaran diri atau level kesadaran diri yang lebih tinggi, atau level kepekaan yang lebih tinggi. Ketika kita mau melatih diri untuk menjadi seorang yang mampu untuk attract atau jadi magnet untuk apapun yang kita mau. Ada suara kucing. Bukan berarti segala hal yang dalam hidup kita itu harus berjalan secara sempurna, tapi itu artinya kita bisa menjalani hidup dengan iman, dengan rasa percaya apapun yang terjadi. And trust me, setiap orang juga punya prosesnya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Hanya saja ketika kita mampu claiming, mampu mengklaim, mampu menyatakan dan embodying, aku bisa bilang embodying the attracting power within, itu akan sangat-sangat bisa membantu kita berjalan melewati masa-masa sulit dengan lebih banyak kejujuran, rasa syukur, rasa cinta, dan grace, dibandingkan kita menjalani hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, anxiety, stres berkelanjutan, dan lain sebagainya. Karena percaya sama aku, kalau kita bisa connected with the divine power, itu akan ada perasaan yang bikin kamu ngerasa segala kebutuhanmu tercukupi. Kamu dikelilingi cinta, kamu dipenuhi oleh cinta dalam kamu dan di sekitar kamu. Setiap langkahmu itu dipandu, dan kamu bisa lagi menciptakan lagi, co-creating lagi decisions that you wanna make and realities that you wanna see. Kenapa? Karena kamu tahu kamu bebas, dan kamu tahu siapa yang pegang kendali dan pegang kontrol hidupmu sendiri. Kamu udah gak mau lagi untuk aku bisa bilang playing small, atau merendahkan values kamu dan merendahkan kualitas kamu. Dan biasanya orang yang memang sudah sangat-sangat align, dia tahu kalau hidupnya diperuntukkan untuk menjadi berkat, dan dia punya kebebasan untuk menentukan menjadi berkat seperti apa yang mau dia gunakan, yang mau dia maksimalkan, agar dia bisa menjadi cahaya di dunia ini. Karena ketika kita bisa menyelaraskan diri kita dengan energi magnet untuk attracting apa yang kita mau dalam hidup kita, we don't need to feel blocked anymore by fear. Kita gak perlu ngerasa ketakutan lagi. Dan kamu cenderung akan mengingat kalau you are a human being, not human doing. You are a spirit at this moment having human experience.
jiwa dalam dirimu yang selalu menggali atau berusaha untuk menyerap inspirasi, kebahagiaan, kebenaran, fakta, dan selalu menyimpan ibaratnya blueprint dari identitas sejatimu. Kamu yang berani, kamu yang bijaksana, kamu yang penuh cinta, kamu yang penuh harapan. Kadang kalau kita terlalu terjebak dalam masalah, kita kalut, kita bisa lupa dengan identitas sejati kita. Kita bisa lupa kalau kita sebetulnya juga kreatif, berani, kuat, punya banyak inspirasi. Kita adalah bagian dari Tuhan, kita bagian dari semesta, kita bagian dari rencananya beliau, kita bagian dari cintanya beliau. Karena kita mungkin terlanjur lupa, makanya kita perlu kembali realigning. Ingat lagi siapa kualitas kamu, ingat lagi values kamu. Bukan berarti kita harus memaksakan diri connected dengan fakta ini atau mengingat situasi ini 24/7. Aku pun juga pernah tiba titik dimana aku lupa dan aku kalut. Tapi ketika kita berani untuk kembali lagi, mengingat lagi fakta ini, kebenaran ini, dan situasi ini, akan lebih cepat kita untuk remembering. Ingat lagi values kita, ingat lagi kualitas diri kita. Bukan berarti kita cari-cari, bukan berarti kita mengejar, entah itu kebahagiaan, cinta, rezeki, atau apapun. Tapi yang perlu kita lakukan adalah slow down, relax, believe, and remember your values. Ingat lagi siapa diri kamu. Ingat lagi kalau walaupun mungkin ada rintangan atau hambatan, tapi segala bentuk rintangan yang muncul pasti mereka punya miracles-nya, punya keajaibannya, dan punya pelajaran yang perlu kamu ambil. Aku punya satu tips buat teman-teman, dan aku juga masih mempraktikkan tips ini. Kapanpun misalnya kamu dihadapkan dengan masalah atau dihadapkan dengan rintangan, coba tanya ke dirimu sendiri, masalah atau rintangan ini, ketika kamu bereaksi atau merespon situasi ini atau masalah tersebut, tanya ke dirimu sendiri, apakah kamu sudah bereaksi dengan ketakutan atau kekhawatiran, dan kamu ngerasa disconnected atau nggak nyambung dengan energi keberanian kamu, cinta, compassion, kasih sayang, wisdom, atau kamu sebetulnya connected dengan energi tersebut? Apakah kamu merespon dengan cinta, kebijaksanaan, keberanian, ide-ide kreatif, atau kamu merespon dengan ketakutan, kekhawatiran, meletup-letup, amarah? Tanya ke dirimu sendiri. Dan ketika kamu sadar, mungkin kamu sedang terjebak dalam pola ketakutan atau fear-based decision making consciousness, ingatkan dirimu kalau it's okay to fall, it's okay to make mistakes, but you can choose again, to choose love, not fears. Gak apa-apa kok bikin kesalahan, gak apa-apa kalau kita gagal, tapi kamu bisa kembali memilih lagi untuk memilih cinta, bukan ketakutan, supaya kamu gak berulang-ulang kali blocking your magnet power. Aku rasa cukup sekian video atau podcast yang gak kerasa mau 15 menit ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless, I love you guys so much.